bertemu dengan Miss Siska dan Miss Luisa. welcome back to Kids Church Online. Apa kabar kalian semua kids yang ada di rumah seminggu ini? Miss berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan happy. Yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Lipat Oke. tangan kalian dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Lead us today, we want to learn about you more. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Nah, semuanya udah siap buat untuk memuji Tuhan belum? Wah, semuanya sudah siap, Miss. Oke, semua ready untuk memuji Tuhan ya. Let's go. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. I'll get quiet and read your word every day. I'll open my heart to hear from you every day. I worship you in all that I do every day. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. I'll get quiet and read your word every day. I'll open my heart to hear from you every day. I worship you in all that I do every day. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. God, you are my God, you are my God, I'll follow you. All things are possible in your name. All things are possible in your name. The stars, they hold your promise. You guide me through the night. My heart is set to worship. My great reward is Christ. I hope you restore. Your promise is sure, and I am convinced that you are faithful. All things are possible in your name. 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 Halo Miss Siska, halo Miss Luisa. Hai Superboy. Dari mana saja kamu?
kok baru kelihatan sekarang, Superboy? Aku sedang sibuk sekali sekarang. Miss, aku sedang dalam suatu misi rahasia. Wah, siapa tuh? Boleh dong bagi-bagi rahasianya. Ih, gak boleh. Miss, namanya juga rahasia. Masa aku beritahu ke semua orang? Ya, siapa tahu Miss bisa bantu kamu kalau kamu kasih tahu gitu. Bener juga ya. Ya sudah, Superboy, kalau kamu nggak mau ngasih tahu. Nih, Miss mau kasih lihat Miss punya magic trick loh. Hah? Magic trick? Wah, coba lihat Miss. Nih, lihat ya. Kids di rumah juga boleh lihat ya. Nih, lihat ya. Kids di rumah juga boleh lihat. Nah, di sini cuman ada 2 koin. Nah, Miss mau bikin koinnya jadi banyak. Coba lihat. Wow, makin banyak kan koinnya? Keren nggak? Wah, cool Miss. Kok bisa sih? Gimana caranya? Rahasia. Ih, kok Miss gitu sih? Kids di rumah kan juga mau tahu. Oke, Miss kasih tahu rahasianya. Lihat nih. Rahasianya adalah nih, di belakang piring ini kita tempelkan kertas. Boleh menggunakan HPS atau kertas berwarna ya, kids. Nah, ditempel seperti ini. Nanti koinnya dimasukin dari sini. Seperti ini koin. Nah, kayak gitu deh, kids. Udah itu kita jatuhin deh, kids, ke piring satu lagi. Bentar ya, kids. Nah, begitu, kids, caranya. Oh, begitu caranya. Hebat. Nanti aku juga mau perlihatkan ke Supergirl. Biar dia bingung. Aku juga punya magic trick. Wow, Mau lihat nggak Superboy? Mau dong Miss, mana? Nih, perhatikan ya. Nih, perhatikan baik-baik ya. Lihat, di sini ada koin. Miss akan menghilangkan koin ini. Hilang. Bagaimana bisa koinnya hilang dan muncul lagi? Hebat kan? Iya, hebat loh. Gimana caranya Miss? Rahasia dong. Ya, Miss. Tadi kan Superboy nggak mau share rahasianya. Iya sih. Gimana? Kalau kita tukeran rahasia, mau nggak? Oke. Tapi Miss dulu yang kasih tahu rahasianya. Oke, janji ya. Nanti Miss kasih tahu caranya. Nah, begini caranya. Ini kita taruh di sini tempat ini. Apa kain? Sama dengan warna di sini. Kertas. Begini cara magic tricknya. Kita menempelkan kertas yang warnanya serupa dengan kertas di bawah ini. Dan seperti ini caranya. Sih? Kelihatan? Ya ampun, ternyata begitu. Pintar sekali. Aku tertipu. Kupikir benar-benar hilang. Nah, gantian. Sekarang kamu ceritain rahasia kamu ke aku. Sebentar Miss. Sepertinya jar yang Miss pakai ini adalah barang yang aku cari. Barang yang kamu cari? Maksudnya? Iya Miss, aku dan beberapa temanku sedang dalam misi pencarian barang-barang sejarah yang penting di dalam Alkitab. Ya sejenis treasure hunt gitu. Oh, treasure hunt? Shh, jangan keras-keras. Nanti terdengar orang lain. Ini kan rahasia Miss. Maaf ya. Minggu kemarin aku sudah menemukan brown snake. Dan hari ini akan menemukan ini. Widow jar. Sepertinya Miss pernah ingat cerita di Bible mengenai widow jar ini. Bagaimana ceritanya Miss? Ada toples yang tidak pernah kering. Bahkan walau kita mengeluarkan isi di dalamnya, tapi itu bukan magic trick. Kok bisa sih Miss?
Tentu saja bisa. Gimana kalau kita dengar story-nya? Tapi sebelumnya kita lihat ya videonya. Oke, Miss. Yes. Wait, what? What's the matter? Someone stole one of our precious artifacts. Not the widow's jar. What? What happened? The widow's jar is missing. The what now? The widow's jar. It was in a display case in the museum, but now it's gone. What was so special about that jar, teacher? Long ago, there was a prophet who had a wife and 2 sons. They fell on hard times, and then he died. His wife was left with so many bills to pay, plus she had 2 sons to raise. She was so desperate that she went to the prophet Elisha and asked for help. The prophet asked her this strange question: "What do you have in your house?" The widow was so poor that she only had a small jar of olive oil. So Elisha told her to go around the neighborhood and ask for empty jars. When she had gathered all the jars in the neighborhood, Elisha told her to fill all the jars from her tiny oil jar. Lo and behold, the widow was able to fill all the jars, even the huge ones. Her jar of olive oil didn't run dry. Elisha then told her to sell all the oil to pay their bills and to live on all that what was left. Whoa, bottomless jar? Was it magic? Not exactly. The prophet who died had served God with all his heart, and God wanted to provide for his family. God used what they already had in order to provide for them. Sometimes we are like that. There is something that we want and we ask God for it. Sometimes God gives it to us outright. But there are times that He wants to teach us the value of hard work. So He asks us what we have. What are the abilities and talents that He gave us that we can use to earn money? Maybe you can bake well and sell your goodies. Or you can offer your services to your neighbor to walk their dog or something. That's right. Like right now, I want to buy earpods, but I don't have enough money. I prayed to God for money, but I felt that God wanted me to work for it. And my aunt started selling cookies online and her business grew a lot. She needs people to help her in the kitchen, so I help her every weekend and she pays me $200 a day. That's great, Rose. But what I'm really concerned right now is The widow's jar is missing. we need to go find it now. Calm down, Louie. It's going to be okay. Come on, walk with me. How are you so calm? I just can't believe the widow's jar is stolen. I thought all the artifacts and treasures are secure in a museum. As far as I know, they are. Actually, I took the widow's jar. You what? How could you? There's a trader in the artifact agency. He or she works for a group of treasure hunters. The director ordered me to find out who it is. He said that the trader is after the widow's jar, so he put a tracking device in the jar, and we were supposed to exchange it with another artifact that they are willing to trade. Why didn't you tell teacher then? The director said to trust no one except you. Come with me. I sent a message to the treasure hunters, to one of our informants, to meet me in the gym. Are you here for the trade? Yes, here's the treasure that we're willing to trade. Now where's the jar? Now, we are going to find out where the hideout is. What's this? It's an old and dusty robe? Achoo! It says Jesus' cloak. Let's go show this to teacher. Halo kids, hari ini adalah minggu kedua kita dalam seri Nothings. Today we learn about God's provision from a jar or an oil. Nah, bagaimana ceritanya Miss Luisa? Dulu ada seorang nabi bernama Elisa, Miss, yang memiliki kuasa Roh Kudus. Sekelompok nabi juga belajar dan bekerja di bawahnya. Salah satu dari nabi ini meninggal, Miss.
meninggalkan istrinya, 2 putranya, dan segunung hutang. Waduh, kasihan sekali istrinya. Dan ternyata suaminya itu berhutang sejumlah uang kepada semua seorang pria, Miss. Dan sekarang pria itu sedang dalam perjalanan untuk mengambil kedua putranya sebagai pelayannya. Kasihan ya, Miss. Lalu bagaimana mereka kemudian? Janda Nabi itu pergi menemui Nabi Elisa dan meminta tolong kepadanya. Elisa merasa kasihan pada janda itu. Lalu Elisa bilang ke janda itu, "Mungkin ada yang bisa saya lakukan untuk membantu," kata Elisa. "Apa yang Anda miliki di rumah Anda?" Nah, aku tahu nih. Pasti ini ya. "Ya, betul, Miss." Janda itu bilang, "Sir, I have nothing but a small jar of olive oil." Kemudian Elisa memberitahunya, "Mintalah tetanggamu semua botol kosong mereka." Dan setelah itu pulanglah dan tutup pintu. Kemudian mulailah mengisi jar dengan minyak dan kumpulkan semua setelah kamu mengisinya. Lalu wanita itu pergi deh. Jadi bagaimana dengan jar mereka? Kemudian ketika dia dan putranya kembali ke dalam rumah, kedua putranya membawakannya jar kecil yang mereka punya itu, Miss. Dan dia mulai mengisinya satu persatu. Setelah toples terakhir diisi, toples kecil berisi minyak habis, Miss. Oh, what? Lalu dari toples yang kecil itu bisa memenuhi semua jar besar yang mereka pinjam. Trik Iya. macam apa itu? Ini bukan trik, Miss. Nanti akan Miss jelaskan. Jadi setelah jar itu semua terisi penuh. Elisa berkata kepada janda itu, "Jual minyaknya dan gunakan sebagian dari uang itu untuk membayar hutangmu. Anda dan putra Anda dapat hidup dari apa yang tersisa." Gitu, Puji Miss. Tuhan. Hidup janda dan anak-anaknya sudah tertolong ya. Ya, betul, Miss. Sekarang Miss mau tanya, apakah jar itu memiliki magic? Ya kalau tidak bagaimana mungkin? Minyak dari mana bisa isi semua jar itu? Jar itu bukan magic, Miss. God just used the jar in order to provide for the widow. The power is with God. Begitu janda itu merasa cukup, minyaknya habis. Dari cerita ini kita bisa lihat Tuhan berjanji untuk menyediakan kebutuhan kita. Oh, jadi karena kuasa Tuhan ya melalui jar itu menyelamatkan si janda. Kids, kalian juga selama ini pasti merasakan penyediaan Tuhan, bukan? Itu bisa melalui pekerjaan atau bisnis orang tua kalian. Kalian bisa sekolah, beli baju, mainan, jalan-jalan. Itu semua Tuhan sediakan melalui orang tua kalian. Tapi kita harus terus berdoa dan percayalah pada Tuhan untuk berkat. Nah, seperti power truth kita di seri yang baru ini, Miss. Let us have faith in God, not on things. Ya, Oke, sekali lagi ya. Let us have faith in God, not on things. Power verse-nya ada di Hebrew 12 verse 2a. Let us look only to Jesus. He is the one who begin our faith and makes our faith perfect. Ada power verse dance-nya juga loh, Miss. Let's go kita lihat. Let us look only to Jesus, only to Jesus, only to Jesus. Let us look only to Jesus, only to Jesus, only to Jesus. He is the one.
Wah, seru sekali power first dance-nya ya. Betul sekali, Miss. Wah, by the power of God, Elisa was able to provide oil for free that could be sold for money to pay the widow's debt. Kita semua juga ada dalam hutang karena dosa kita. Tapi tenang Miss, hutang dosa kita semua dibayar lunas oleh Tuhan. Yang lahir ke dunia, mati, disalibkan, bangkit kembali sehingga kita semua bisa selamat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyediaan-Mu, terima kasih untuk penjagaan-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap kids yang ada di rumah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Hello kids, it's art and craft time. Nah, hari ini kita akan membuat Jack in the Box. Seperti ini. Sekarang kalian persiapkan dulu material yang akan kalian gunakan. Pertama, kita siapkan 2 kertas papan atau kertas yang agak tebal. Kemudian kertas, gunting, lem, atau kalian bisa gunakan double tape. Kemudian tusuk gigi, serta cetakan kotak. Seperti ini. Nah, kita akan mulai cara pembuatnya. Pertama, dari kertas yang besar ini kita buat dengan ukuran square atau kotak. Kemudian kita lipat menjadi 2. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk memotong dan membuat seperti ini. Kita lipat menjadi 2. Kemudian bagian atas kita lipat kembali dan masuk ke bagian tengah. Dan juga sisi yang sebelahnya. Seperti ini. Kemudian di sisi yang lain kita lipat kembali menjadi 2. Oke, kemudian kita lipat kembali. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita gunting satu sisi bagian sebelah sini. Kita gunakan gunting. Yang kita gunakan hanya bagian ini saja. Kemudian kita akan gunting kembali bagian sini dan bagian sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan gunting kembali bagian sebelah sini, sisi sebelah sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan lipat menjadi kotak. Kita bisa gunakan glue atau lem atau menggunakan double tape. Nah, Miss di sini akan taruh glue di sisi sebelah sini, 2 sisi ini. Kemudian kita lipat dan kita rekatkan seperti ini. Oke. Kemudian kita kasih kembali lem di sebelah sini. Dan kita rekatkan sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan buat pegas untuk kita isi, untuk kita taruh di dalam bagian dalam. Yang kita butuhkan adalah kalian potong kertas panjang tadi menjadi 4 stick panjang, dan kita akan sambung supaya ini menjadi panjang. Kita gunakan glue stick di sini. Oke, kita sudah mendapatkan 2 stick yang panjang. Kemudian kita rekatkan kembali seperti ini. Posisinya adalah vertikal dan horizontal.
untuk menyambung kita bisa pakai glue stick atau double tape. Nah, kemudian kita akan lipat dari bawah ke atas. Kemudian yang dari kanan kita ke kiri. Dengan hal yang sama seterusnya sampai selesai. Oke, nah hasilnya akan seperti ini. Kalian kasih beri lem supaya bisa merekat. Kemudian kita akan taruh double tip di ujungnya. Ini sudah kasih double tape, kemudian kita taruh di bagian dalam kotak di bagian dasar. Nah, setelah kita tempel pegas ini di bagian dasar dalam kotak, nah kemudian kalian bisa untuk gambar pop up, oke, kalian bisa buat sesuatu yang sudah kalian doakan, kemudian kalian gunting dan tempelkan di ujung pegas sebelah sini. Nah, di sini Miss udah buat gambar bunga dan di bagian belakang Miss ada tempel double tip. Kemudian kita akan rekatkan di ujung pegas bagian dalam seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan beri lubang di bagian tutup di atas. Kita gunakan apa nih namanya? Tusuk gigi. Kita akan buat lubang kecil. Kemudian kita juga beri lubang di sisi sebelah sini. Nah, kemudian kita tekan gambar tadi ke bagian dalam. Oke, tadang, sudah selesai. Oke, nah jadinya akan seperti ini. Oke, nah kalian bisa hias di sisi sebelah kiri, sebelah kanan, atau bagian atas hiasan. Sama seperti janda yang mendapatkan kejutan dalam hidupnya ketika toples minyak tidak habis. Anda juga membuat kejutan dengan membuat Jack in the Box. Nah, biarlah itu mendorong kalian bahwa sama seperti Tuhan menyediakan bagi janda yang dengan cara yang mengejutkan. Dia dapat melakukan hal yang sama untuk kalian. Teruslah berdoa dan percaya pada Tuhan untuk penyediaannya. Oke kids, sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Hai anak-anak, jangan lupa ya, hari ini kita ada Kids Christmas Drive-Thru. Buat kalian yang sudah mendaftar, segera siap-siap. Sampai bertemu nanti.